Iya, jadi mengkonfirmasi kalau misalnya bayi Ibu Nur Latifah itu mau dipindah ke rumah sakit yang bisa BPJS gitu. Ini mau diperjuangkan buat sehat gitulah, buat hidup layaknya anak normal yang lainnya gitu kan. Aku tuh takut disangka aku hidup sama dia tuh cuman pengen numpang gitu. Sampai tuh hal itu gak bakalan mungkin aku lupain dia dah. Mama aku sampai dimaki kasar. Mamaku yang apa ya? Apa kabar? Selamat datang di Mommy Asik Talk, cerita para mommy. Salah satu fakta psikologi yang menarik tentang wanita adalah kemampuan mereka dalam mengenali dan menginterpretasikan ekspresi emosi. Studi menunjukkan bahwa wanita cenderung lebih peka terhadap emosi dan lebih baik dalam memahami ekspresi wajah juga bahasa tubuh orang lain. Oke, pada hari ini kita kedatangan teman lama nih yang sudah lama tidak berjumpa. Halo Bidan Ipe, apa kabar? Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lama banget kita gak ketemu ya. Bener banget, terakhir ketemu 2016 ya. Sekarang aduh berapa tahun tuh, mangga dihitung ya. Gimana nih suasana hatinya hari ini? Alhamdulillah bahagia. Bahagia banget. Alhamdulillah bahagia ya setelah melewati lika-liku kehidupan dan akhirnya hari ini bahagia ya. Mudah-mudahan seterusnya bahagia ya. Amin. Nama aslinya sih sebenarnya ya Nur Latifah Nugraha apa? Purwanti. Oh Purwanti, agak panjang jadi aku sering lupa ya. Jadi kita panggil aja dengan sebutan Ipe biar lebih akrab ya. Boleh. Mommy Ipe ini merupakan seorang tenaga kesehatan, juga seorang ibu dari 2 anak yang masih sangat kecil dan juga seorang single parent. Aduh. Yang uniknya Ipe ini kita nikahnya di tahun yang sama, di bulan yang sama tapi tanggal berbeda. Dan yang paling uniknya lagi, tahu nggak apa? Kartu undangannya kita mirip banget. Dulu tuh lagi musim undangan apa sih? Amplop. Oh iya, amplop gitu. Coklat itu loh, itu lagi musim banget. Ya lo kita kok sama banget ya. Tapi ya alhamdulillah beda ya. Takdirnya beda. Takdirnya gitu. Ya baru. Qadarullah takdirnya beda. Ibu Ipe ini, Mommy Ipe ini punya 2 anak yang masih kecil-kecil dan sekarang lagi berjuang untuk membesarkan kedua anaknya. Gimana Ipe? Cerita dong. Udah berapa tahun sih Ipe kamu memilih untuk sendiri? Kurang lebih sih kalau dihitung-hitung hampir 4 tahun. Oh hampir 4 tahun. Anaknya masih pada kecil ya? Yang berapa sekarang? Kecil. Kalau yang anak pertama tuh bulan Oktober sekarang tuh mau 6 tahun. Iya. Yang adiknya itu bulan Februari nanti 4 tahun. Oh bulan Februari masih sangat kecil ya. Kenapa Ipe memutuskan untuk menjadi single parent dulu deh? Kenapa? Ceritanya panjang ya. Panjang, boleh diceritain. Panjang kalau ceritain dari awal sampai akhir. Tapi waktu itu tuh ya mungkin lika-liku rumah tangga ya. Ada cekcoknya kayak gitu segala macam. Terus apa sih namanya, dari anak pertama kan lahir prematur. Anak kedua lahir prematur juga. Yang anak pertama mungkin lebih ke psikis ya, psikis dari tekanan ini. Mungkin ada beberapa pihak yang membuat psikis saya tuh drop gitu kan, sampai anak pertama saya lahir prematur. Dari kelahiran anak pertama tuh banyak kejadian-kejadian yang bikin aku shock gitu dah. Itu karena suami? Atau kejadian apa nih? Iya, karena ada kayak faktor suami yang ini namanya sih apa, kecanduan game gitu kan. Iya. Baru melahirkan suami kecanduan game gitu. Dari ini sih dari pas aku hamil anak pertama sih gitu udah kan. Mulai kecanduan. Nah, terus pas lahir anak pertama ada kejadian yang ya bikin nyesek lah gitu kan.
ada hal yang bikin aku mikir, lo kok kayak gini gitu. Jadi kepikiran, apa emang aku harus mandiri atau gimana. Tapi hal itu tuh ketapis sama husnuzon aku. Masa gitu sih gitu kan, gak mungkin kan Itu gitu kan. siapa sih yang seperti itu gitu, yang yang kurang dukungan support kepada IP itu dari pihak Pihak sana? laki-laki sih. Oh, Ya, iya. pihak Ada ikut laki-laki. campur Iya, gitu. ada ikut campur kayak gitu. Awalnya sih aku ngerasa, oh mungkin karena beliau tuh sayang sama aku gitu kan, jadi memberikan saran-saran. Tapi kenyataannya apa sih namanya, Malah bikin drop. malah bikin drop gitu kan, bikin psikis aku drop. Terus lebih ke bukannya nggak dukung tapi malah kayak memojokkan kayak gitu loh. Iya. Prematur berapa bulan tuh lahir si A-nya? Waktu dulu tuh anak pertama tuh 6 bulan. Oh, 6 bulan lahir. 6 bulan. Oh, masih sangat kecil sekali berarti ya. Masih Berarti sangat dirawatnya berapa bulan tuh di rumah sakit? Di rumah sakit tuh 1,5 bulan. Dan itu pastinya membutuhkan biaya yang Iya. sangat besar karena masuknya ICU ya. Nisu. Oh, NICU ya, nggak bener, masuknya masuk ke NICU. NICU. Ya Allah, dengan 1,5 bulan. Itu pun bukan di satu rumah sakit. Jadi kalau nggak salah lahiran tuh di Surabaya, di rumah sakit haji, terus dipindah ke rumah sakit Husada Utama. Itu karena apa dipindahkan? Karena nggak ada alat-alat canggih di rumah sakit haji tuh. Karena kan pas lahir itu prematur, terus tuh apa sih namanya, jadi nggak langsung nangis. Ya, karena kecil banget 6 bulan ya. Dibawa ke rumah sakit Husada Utama, mendapatkan pelayanan segala macam. Karena awalnya mau dirujuk ke rumah sakit yang emang bisa menerima BPJS kayak gitulah ya. Tapi nggak ada sama sekali yang bisa menerima kayak gitu, penuh. Oh, jadi semua umum. Terus yang cuman bisa nerima itu rumah sakit yang Husada Utama itu, yang biayanya mahal. Perharinya itu biasanya perharinya berapa sih kalau NICU gitu? Kalau nggak salah tuh waktu itu tuh Husada Utama tuh hampir 3 juta. Hampir 3 sehari. juta. Tapi saat itu masih sama suami, belum? Masih. Anak pertama masih sama suami. Waktu itu tuh sempat kebingungan biaya kan gitu. Dimasukin ke rumah sakit itu tuh. Terus berembuk lah keluarga gitu kan. Ngambil keputusan buat mau dibawa pulang gitu. Anak yang pertama awalnya mau dibawa pulang gitu karena, kan. tapi kan masih kecil. Iya, karena alat dari gitu. kendala biaya gitu kan. Dari kendala kendala biaya gitu. Terus Itu siapa yang memutuskan pulang? Ya, aku yakin sih kalau ibunya tuh pasti nggak mau anaknya pulang, tetap di sini karena anak saya masih kecil 6 bulan gitu. Siapa yang memutuskan untuk ayo pulang aja? ada pihak dari ayahnya sih yang dari pihak suami yang pulang aja yang gitu mengharuskan kan. pulang. Iya, karena kan mungkin pasti butuh biaya besar katanya itu gitu. kekhawatiran mereka ya, padahal Iya. kita sendiri aja ya Allah aku yakin bisa gitu. Iya. Padahal istilahnya kalau uang kan bisa dicari gitu ya, tapi kalau misalnya nyawa seseorang kan mana bisa sih kita nyari nyawa di dunia ini Iya, kan? nggak bisa ditukar Nggak sama bisa, apapun. iya. Tapi qadarullah mungkin ini suatu pertolongan Allah gitu dak. Waktu itu tuh ayahnya anak-anak tuh bilang ke dokter yang merawat anak Adanta tuh katanya mau dibawa pulang gitu kan karena kendala biaya kayak gitu kan. Terus dokternya tuh baik banget, bener-bener baik gitu kan. Jadi beliau tuh kayak istilahnya kalau misalnya kendalanya di biaya gitu, sampean pinjem aja dari saya, jangan sampai anak ini dibawa pulang gitu. Soalnya perkembangan dari anak sampean itu udah bagus. Yang awalnya kan Adanta tuh sempat sering lupa nafas. Oh iya. Lupa nafas karena kadang, masih kecil. Iya, kadang 5 detik, kadang sampai pernah 30 detik dia nggak nafas. Iya, katanya ini perkembangannya udah bagus. Kalau misalnya dibawa pulang ya sama aja sampean ngebuat anak sampean itu drop lagi. Belum tentu kan bisa bertahan gitu kan. Intinya kata dokter tuh gitu. Kalau misalnya kendalanya di biaya, ya udah saya kasih pinjam atau kalau enggak mungkin bisa dipindah ke rumah sakit yang lebih murah yang dokter itu masih bekerja gitu kan. Berarti jadi kendala ketika ingin memilih jadi single parent tuh dari sini sudah ada, sudah terlihat adanya penolakan dari keluarga mungkin ya. Iya. Tapi masih dikubur gitu kan. Iya, belum diungkapin. Masih cuman. Oh, suami nggak tahu kalau misalkan ada yang menyuruh untuk pulang aja. Tahu sih kalau masalah itu sih tahu karena emang udah berembuk gitu kan.
ternyata ada titik terang pas si dokter bilang seperti itu. Katanya dipindahkan aja ke rumah sakit yang lebih murah gitu. Akhirnya alhamdulillah disetujui kalau misalnya biayanya lebih murah gitu kan. Terus itu kan tempat kerja mantan suami. Aku tuh kan masih ada keterikatan saudara sama mantan suami gitu kan. Minta tolong ke atasan gitu kan. Buat pinjem biaya buat berobat, pindahan. buat segala macam, pokoknya mau pinjem buat biaya sampai anak bisa pulang gitulah. Alhamdulillah dikasih pinjaman dengan nominal yang lumayan gitu kan. Tapi yang menjadi keajaibannya di sini tuh yang waktu di Husada Utama yang udah pindah. Belum, yang sebelum pindah. Yang sebelum pindah ke Sidoarjo kan itu kan yang waktu biayanya sehari hampir 3 juta 3 itu. juta itu. Qadarullah mungkin karena dokternya baik hati ya. Biaya visit dokter yang sehari itu kadang sampai 5 juta gitu kan. 0 sampai 0 rupiah gitu. Sama dokternya karena kita udah cerita aku mau pindah, aku nggak punya biaya, tapi dokternya baik banget. Ada ya orang baik gitu. Tagihan yang waktu itu 36 juta. Cuman harus dibayar berapa ya? 18 juta. Itu lumayan ya, maksudnya kurangnya juga hampir setengahnya ya. Jadi pas dilihat-lihat biaya tuh rincian biaya tuh, jadi visit beliau sama biaya para perawat itu dipangkas sama beliau. Jadi setengahnya kita cuma bayar. Baru dipindah ke rumah sakit Sidoarjo 1 bulan. Itu pun pinjam dari kantor ayahnya anak-anak kan. Nah, ya pas waktu lagi di Sidoarjo ada kejadian yang emang benar-benar bikin aku harus kerja loh gitu kan. Ya, sampai berpikir padahal baru melahirkan tapi udah harus kerja nih. Itu karena aku apa? Harus kerja loh. Karena apa pengen langsung kerja? Jadi ada pihak yang bilang seolah si kantor ayahnya anak-anak tuh nggak usah minjemin lagi gitu. Jadi udah di stop gitu biayanya, seolah kayak gitu. Jadi takutnya hutang mantan suami aku tuh besar gitu. Ya padahal kan itu demi anak dia gitu kan, bukan sampai ada ya yang seperti itu. Iya, dari sana aku mikir, loh kok gitu kan, ini nyawa anakku gitu kok sampai berpikir seperti itu, sampai takut utangnya gede. Iya. Jadi ayo. Dari sana aku berpikir, oh gitu pemikirannya, berarti uang di pandangan mereka tuh uang gitu kan. Berarti aku harus kerjakan gitu kan. Aku nggak mau sampai dibilang nyusahin, dibilang benar, lu aku sampai nggak mau dibilang kayak gitu gitu kan. Tapi aku mikir lagi, kalau misalnya sekarang aku kerja baru lahiran gitu kan, mamaku gimana pemikirannya gitu kan. Udah dari sana aku ditutupin lah, udah nggak cerita ke orang tua. Iya, apapun masalahku aku nggak pernah cerita ke orang tua. Aku telan sendiri kan. Nah udah terus kesini makin kebuka lah pihak-pihak mana yang ngedukung aku, pihak-pihak mana yang cuman pakai topeng doang lah gitu kan. Seolah-olah memang kita benalu buat mereka. Iya gitu. Kayak gitu. Makin kelihatan. Loh kok kayak gini? Aku kan mikir. Itu baru anak pertama tuh. Anak pertama. Tapi sempat dibawa pulang nggak saat itu? Atau enggak? Tetap berusaha untuk mempertahankan dirawat? Iya, tetap berusaha karena saat itu pas habis kejadian itu aku berpikir keras kan, gimana caranya ini biaya bisa gak membengkak gitu kan ke pihak ayahnya anak-anak gitu kan. Oh jadi kita malah takut ngebebanin ke ayahnya, bukan takut nggak bisa bayar rumah sakit. Iya, aku lebih berpikir kayak gitu. Jadi aku cari info-info di Google kayak gitu, cari info-info, ada nemu yang Kita Bisa. Oh iya, sampai galang. Aku sempat galang dana juga di Kita Bisa, awalnya nggak ACC gitu kan. Aku terus cari cari kontaknya sampai di ACC. Awalnya itu harus debat dulu kan sama mantan aku karena ngegalang dana gitu kan. Tapi
aku bersikukuh buat terus maju. Mempertahanin anak ya, apapun caranya ya anak kita harus hidup gitu kayak ya. Gitu. Ya kamu nggak mau biayain nggak apa-apa gitu, saya mau usaha. Iya kayak gitu. Alhamdulillah kita bisa dapat galangan dana yang lumayan gitu kan. Bisa dipakai buat sebagian buat bayar ke kantor, terus sebagian lagi dipakai buat bayar ke rumah sakit dan juga keperluan kayak kan kalau Danta tuh jadi dari rumah sakit tuh diiniin kayak susu buat penambah kalori. Oh iya kan. Buat menaikkan berat badannya karena mungkin kelahirannya yang 6 bulan itu. Berapa kilo itu pas 6 bulan lahir? 1,4. Oh itu jauh banget dari kata normal ya. Kan normalnya lahiran tuh 2,5 ya. 1,4. Sekarang 1,4 itu hampir setengahnya hilangnya. Tapi alhamdulillah sekarang udah 6 tahun. Alhamdulillah, qadarullah. Dan si adiknya juga sekarang prematur juga sama lahirnya. Berarti jarak adik sama kakak berapa? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Itu gimana pas kelahiran anak kedua? Itu lebih berapa bulan tuh lahirnya? Prematur juga? 8. Oh di 8 bulan. Sempat premcot juga di pas usia mau 7 bulan premcot, tapi masih bisa dipertahankan soalnya ke kontrol. Oh iya. Periksa langsung ke dokter gitu kan, sempat perdarahan itu. Dan kalau nggak salah IP itu bukan imigrasi ya jadi dia tuh kan asli Tasik nih tapi ikut suami di Surabaya. Berarti di sana nggak ada siapa-siapa tuh? Enggak ada, cuma sama suami waktu berdua. Itu ya. Berdua. Terus pas kelahiran anak kedua kenapa sih maksudnya kok masih kepikiran untuk menjadi single parent? Berarti kan masalahnya tuh berlalu-lalu tuh banyak berarti kan, bukan hanya pas saat kejadian A dan tak aja. Itu gimana? Jadi pas bukan kepikiran buat jadi single parent ya, tapi lebih ke apa sih namanya, pengen menghasilkan uang sendiri gitu. Iyalah, bukan single parentnya, lebih ingin ya udah aku bisa sendiri gitu ya. Terus pas melahirkan anak kedua prematur lagi kan. Kalau anak kedua itu lebih bikin jantungan, soalnya pas lahir itu ada kelainan di jantungnya. Oh, ada kelainan. Iya, anak kedua ada kelainan di jantungnya pas lahir tuh. Jadi ada lubang di bilik kirinya kalau nggak salah. Jadi belum menutup sempurna. Itu tuh ketahuan pas seminggu mau pulang. Pas mau pulang kan dirawat di NICU juga. Gitu. Iya. Lahir nggak langsung nangis gitu, udah sama nggak langsung nangis. Nah diobservasikan skor Apgarnya jelek. Terus kalau pasang oksigen tuh bagus, Apgarnya tuh geraknya bagus, responnya bagus. Tapi kalau misalnya dilepas oksigen itu tuh jadi sebelah tuh biru. Ini tuh bibir biru, tangan biru, ini biru gitu, pokoknya biru. Jadi bidan yang menangani itu tanda tanya kok kayak gini gitu. Terus dirujuk ke rumah sakit. Awalnya tuh nggak kedetek ada kelainan jantung. Pas mau pulang, kata dokternya disarankan buat EKG katanya. Ibu tolong ini kalau bisa EKG ya katanya itu. Soalnya pas didengarkan denyut jantungnya itu ada yang berbeda, bunyi beda. Biasanya katanya. Kan deg-deg gitu. Ini mungkin ada yang kayak bocor gitu. Iya. Kok kayak gitu? Terus gimana dok katanya, ya udah nggak apa-apa EKG aja katanya. Jadi kita tahu ada kelainan jantung apa sama anak ibu katanya gitu. Oh iya, pas di EKG itu kan butuh biaya juga ya. Iya pasti biaya. Yang anak kedua tuh kan waktu dulu tuh ada BPJS bayi ya. Oh iya dulu. Bisa bikin ketika lagi hamil ya. Iya, nah waktu itu tuh aku pas mau bikin keburu lahir, jadi nggak sempat bikin kan. Jadi tetap membutuhkan biaya yang besar anak kedua kan. Berarti ini masih ada campur tangan keluarga dari pihak sana juga. Iya, kayak gitu. Nah di EKG kan butuh berapa ya kalau nggak salah itu 1,5 juta kalau nggak salah sama yang lain-lain itu biayanya. Aku bilang kan, nah dirujuk ke rumah sakit itu pun mamaku, aku tuh udah berunding sama ayahnya anak-anak kan. Gak mungkin kan kita gak berunding dulu kan. Kan yang ngambil keputusan ayahnya anak-anak kayak gitu waktu itu. Berarti kita memutuskan berunding dulu takutnya ayahnya setuju atau enggak. Iya kan? kayak gitu kan. Dia yang lebih berkuasa kan kalau kita kan. Iya gitu. Terus akhirnya setuju, ayahnya anak-anak dirujuk ke rumah sakit A itu udah dimasukin. Tapi apa sih namanya, pihak yang lainnya itu seolah
kayak nggak setuju gitu. Masih ada unek-unek dari mereka. Dirujuk ke rumah sakit itu janganlah gitu kan, masalah biayanya takutnya membengkak gitu kan. Masih gitu. ada kata-kata seperti yang diungkapkan ketika anak pertama. Padahal kan nggak minta ke tetangga ya. Padahal kita nggak minta ke tetangga ya. Kok mereka merasa ikut riweuh gitu ya, membiayai. Itu tuh ketahuan pas mamaku mau antar ASI. ASI kan aku pamping ya. Mau ngantar ke rumah sakit. Iya, mau ngantar ke rumah sakit. Ngantar ke rumah sakit mamaku, aku di rumah kan. Terus pas mamaku pulang, beliau bilang gini, "Teh, emang Ade mau dipindah ke rumah sakit yang bisa BPJS?" katanya gitu. Hah? Aku kaget kan, dah perasaan aku kan gak ngomong apa-apa gitu. Aku taunya anakku dirawat di sana. Iya gitu. Nggak tahu, aku nggak tahu apa-apa. Ma emang kenapa? Tadi pas mama antar ASI, perawatnya bilang kalau anak Ibu Nur Latifah mau dipindahkan ke rumah sakit yang bisa BPJS katanya gitu. Enggak, beneran sama sekali aku nggak pernah ngomong kayak gitu ke rumah sakit. Terus siapa ya kata mamaku gitu kan? Mama baru pertama kali ngalamin kayak gitu kan. Pas kejadian yang A dan Ta, aku nggak pernah cerita sama sekali. Ya nggak tahu aku bilang gitu. Terus aku tanya ke bapaknya. Ke bapaknya gitu kan. Ini ada kejadian gini. Emang siapa ya yang bilang? Aku bilang gitu. Terus dia juga siapa ya? Nggak tahu. Ntar lah aku tanyain tapi dulu. Bener ayahnya itu nggak tahu. Iya, ntar aku tanyain dulu katanya gitu ke keluarganya. Terus ternyata memang ada yang di belakang aku sama mamaku tuh langsung ngehubungi ke perawat. Gitu. Dari pihak itu dari pihak suami. Iya, ngehubungi ya, jadi mengkonfirmasi kalau misalnya bayi Ibu Nur Latifah itu mau dipindah ke rumah sakit yang bisa BPJS gitu. Ini orang tuanya aja nggak tahu ya kalau anaknya orang tuanya aja nggak berniat untuk memindahkan anak. Tapi kenapa ini pihak dari suami kok ikut campur sekali? Padahal ini anak kita gitu ya. Kalau ada apa-apa gimana? Sampai segitu ya? Maksudnya campurnya tuh sampai ke segi pembiayaan, segi dia harus pindah kemana. Kalau di satu sisi mikir mungkin memang mencari solusi. Tapi kan harusnya berunding sama orang tua. Orang gitu tuanya kan. ya sebagai sebagai orang tua. Aku ngerasa sakit hatinya tuh kok nggak bilang dulu gitu kan. Betul. Terus aku mikirnya kan bukan mereka lah yang ngebiayainnya gitu kan. Kita nggak minta mereka. Iya, nggak minta ke mereka, meskipun kasarnya ayahnya anak-anak gede bayarannya ke kantor gitu kan, ke kantornya karena ngebiayain anak-anakku kan. Itu kan dia yang harus tanggung jawab kan, tanggung jawab dia, anaknya kan. Kalau misalnya gini, itu hutang mantan suami aku kan. Terus aku minta ke mereka buat ngebayarin, itu baru kan ada harus jadi masalah gitu kan. Aku nggak ngerti kayak gitu. Ngemis-ngemis tolong dong pinjemin buat Tinda baru. Ini kan nggak sampai ke sana. Gitu. Nah, mamaku ngalamin banget ngobrol gitu kan sama pihak pihak suami. Iya, pihak suami yang emang mau memindahkan anak aku, ngobrol. Padahal kondisinya saat itu jantungnya bocor di bilik kiri dan harus dirawat. Iya, yang ada fasilitas yang emang di Tasik lengkap tuh di sana. Rumah sakit itu kan di rumah sakit yang lain belum tentu ada alat-alatnya, kata bidan tuh gitu. Otomatis mamaku marah dong gitu kan. Istilahnya ini mau diperjuangkan buat sehat gitulah, buat hidup layaknya anak normal yang lainnya gitu kan. Tapi kok malah mau dipindahin ke rumah sakit yang notabene-nya belum tentu ada alat-alat yang bisa menunjang dia buat menuju ke sehat normal gitu. Mamaku sampai sakit hati kayak gitu. Itu sempat ngomong ke keluarga yang suami. Respon mereka bagaimana? Tetap ya kayaknya biaya ngeles lah gitu katanya, bukan kayak gitu maksudnya katanya gitu. Tapi kan tetap kan kalau diambil garis besarnya tuh jadi masalahnya tuh di biaya gitu. Padahal kan ini suami tuh jadi tanggung jawab anaknya tuh di suami ya, karena kita belum bisa kerja. Kenapa IP memutuskan aku harus kerja, aku harus menghasilkan, karena dari pengalaman di awal-awal kayaknya tuh dari segi biaya tuh mereka tuh terlalu ikut campur. Iya, makanya aku takut
aku tuh takut disangka aku hidup sama dia tuh cuman pengen numpang gitu lah. Iya. Aku nggak mau. Dan dengar-dengar sih Ipe pernah sampai jualan gorengan gitu ya? Iya. Aku sampai jualan gorengan, terus kayak otak-otak mentah. Oh iya. Otak-otak mentah kiloan, terus pokoknya apapun yang bisa menghasilkan uang, ya aku jalanin selama itu halal. Oh ya Allah, berarti pisahnya tuh kan tadi udah sekitar 4 tahun ya? Si kecil sekarang berapa tahun? Sekarang tuh 3,5 tahun. Bulan Februari mau 4 tahun. Berarti belum sempet main sama bapaknya? Kalau main belum pernah, tapi kalau ketemu pernah sekali pas anakku yang kedua tuh umur berapa ya? Setahun lebihan. Oh. September 2022 itu terakhir ketemu. Iya, tapi kan kalau orang baru mungkin anaknya nggak tahu itu bapak ya? Enggak, dia tuh kayak shock gitu. Ini siapa gitu. Tapi suka nelpon nggak sih? Jadi makanya dia ini siapa orang dia ayahnya juga jarang ya. Tapi kan gini nih, kan kamu tuh nakes gitu ya, nakes. Terus sekarang jadi apa ya, double job gitu, nakes, jualan, dan kalau nggak salah afiliasi juga kayak di TikTok, Shopee, semua dijalani ya? Dijalani, apapun dah. Emang bapaknya nggak ada ngasih buat anak? Nggak ada sama sekali. Anaknya masih kecil loh itu. Iya gimana lagi? Nggak, aku miris tuh sampai harus jualan gorengan. Kalau kesel ya, sampai harus jualan gorengan gitu kan. Tahu lah untung gorengan berapa. Iya perjuangan. Nih ya, kalau teman-teman tahu ya, Ipe ini anak satu-satunya. Ya, kalau tahu Ipe ini anak satu-satunya di keluarganya. Ya mungkin orang tuanya nggak pernah ngedidik dia atau nggak pernah nyuruh dia buat jualan, tapi demi anak, ya Ipe jualan gitu. Ya, aduh, ya sumpah. Aku juga pernah jualan, tapi bukan untuk anak, aku jualan buat jajan sendiri gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti sampai sekarang bapaknya nggak membiayai. Jadi ya banting tulang ya sebagai seorang perempuan. Harus bisa. harus bisa. Harus bisa. Anak-anak suka nanyain ayahnya nggak sih? Kalau yang kedua suka. Kalau yang pertama itu udah jarang lah kalau kehitung. Udah 6 tahun kan, yang pertama tuh udah 6 tahun, udah tahu lah. Karena emang anak yang pertama juga udah mulai aku jelasin kalau aku sama ayahnya tuh udah pisah gitu kan. Udah ngerti. Udah ngerti. Kalau yang kecil kan masih dalam tahap, kalau ini dasar lah aku kasih taunya gitu kan. Kalau misalnya yang gede tuh emang dia udah tahu kalau aku sama ayahnya tuh udah pisah. Kalau yang kecil nanyanya gimana? Pernah sampai nanya, Bu, ayah dedek kemana sih, katanya gitu. Tapi emang kalau aku nggak bohong kan nggak mungkin ya. Udah 3,5 udah ngerti ya. Iya. Sampai dia berpikir, kan aku deket sama ponakan ya, kayak gini, ayahnya Isel pulang, kok ayah Dede nggak pulang-pulang ya Bu? Kalaupun kerja kok nggak pulang, iya. Tapi ayah Isel pulang. Ayah Isel kan kerjanya jauh di Bandung, tapi suka pulang, katanya gitu. Kok ayah Dede kerja jauh nggak pulang-pulang, katanya gitu. Kadang aku suka bingung gitu kan jawabnya gimana, ini kan karena emang masih terlalu kecil lah gitu kan kalau buat tahu ayah sama ibunya udah pisah gitu kan. Belum paham ya kalau misalkan ayah ibunya sudah tapi pisah. Perlahan aku kasih tahu kalau misalnya emang ayahnya kerja jauh gitu, terus emang sekarang aku udah mulai nerapin inilah buat terus terang gitu kan. Kalau emang aku sama ayahnya tuh udah nggak bisa bareng-bareng lagi. Jadi nggak bisa ketemu tiap hari, nggak bisa pulang ayahnya ke rumah. Aku kasih tau gini, ayah Dede ada kerja jauh, tapi udah gak bisa pulang ke rumah ini. Katanya. Aku kan tinggal sama mama aku ya, udah gak bisa pulang ke rumah Emma kesini sama ibu, nggak bisa, kata gitu. Kenapa, katanya gitu kan anak kecil suka pengen tahu ya. Iya, pengen tahu.
Ya karena emang ibu sama ayah udah gak bisa bareng-bareng lagi, aku bilang gitu. Kan dede sama AA tuh ada karena ayah sama ibu menikah. Nah sekarang gak bisa karena ayah sama ibu tuh udah pisah, udahan. Kan anak kecil mungkin belum paham ya. Dia tuh kayak mikir gitu kan. Pisah tuh apa gitu belum kan. ngerti. Oh gitu katanya gitu. Berarti ayah dede nggak bisa pulang ya Bu ya? Bisa pulang tapi nggak ke sini. Dede kataannya tuh kayak gini kan, dia udah ngerti kan. Dede udah nggak usah nanyain ayah terus, kasihan ibu kata gitu. Jadi karena emang anakku yang gede itu udah paham, jadi suka neken adeknya buat nggak terus-terusan nanyain tentang ayahnya. Oh iya. Kayak udah nggak apa-apa, nggak usah nanyain ayah, ada ibu, ada Emma gitu kan. Ke mamaku manggilnya Emma. Ada ibu, ada Emma, nggak usah nanyain ayah terus, kasihan ibu kata gitu. Sampai segitunya. Iya. Dan pernah katanya ya AA Danta kakaknya pernah diambil paksa sama bapaknya. Pernah. Tapi sampai diambil gitu atau dibalikin lagi? Jadi waktu itu tuh dia tuh jenguk ke rumah. Ingat kan? Gitu ya ke anak. Jenguk ke rumah, jenguk anak. Terus apa sih namanya? Dia tuh tiba-tiba mengajukan pertanyaan apa ya, aku lupa. Pokoknya tuh pertanyaan yang menurutku itu tuh nggak pantas buat dipertanyakan gitulah kan. Waktu itu tuh aku mau kerja. Dia datang. Terus Adanta lagi makan semangka kalau nggak salah ya, lagi duduk, lagi biasa main. Terus tiba-tiba tuh dia tuh kayak ngegendong paksa gitu lah. Oh diambil gitu? Digendong paksa kan otomatis shock gitu kan kalau anak kecil langsung diambil paksa digendong gitu. Danta taunya ayahnya udah nggak pulang gitu kan? Danta udah gede. Iya, diambil terus mau dibawa keluar. Ya aku marah dong gitu. Tapi kan. Nangis anaknya kejar. Nangis gitu kan, karena emang mungkin dia kaget juga kan digendong paksa, meskipun dia ayahnya juga kan otomatis kaget gitu kan. Kaget, nangis, terus ya terjadi pertengkaran, cekcok kayak gitu. Sampai dia tuh waktu itu ke rumah tuh sama adiknya. Bawa adiknya. Sampai tuh hal itu gak bakalan mungkin aku lupain ya dak. Mama aku sampai dimaki kasar. Mamaku yang apa ya, menengahi lah. Iya, maksudnya jangan cekcok gitu ya, maksud mama tuh ya. Jangan cekcok lihat anak lah gitu. Intinya kalau bahasa Indonesianya tuh. Tapi adiknya tuh sampai berkata tuh bilang sia. Oh iya, kalau sia tuh kasar ya. Sia tuh kamu, anda gitu. Kan nggak etis gitu kan ke orang tua ke orang tua gitu kan, semarah-marahnya kita ke orang tua yang nggak etis lah gitu kan, bilang kayak gitu ke orang tua gitu. Aku marah kan, aku pun anaknya nggak pernah sama sekali bilang gitu kan. Dari sana aku makin emosi kan, udah anak mau diambil paksa gitu kan, terus mamaku dimaki-maki gitu kan. Ya aku mikir ini orang gimana sih pemikirannya gitu kan. Anak dipaksa, ibuku dimaki-maki, ngapain kesini gitu. Iya kayak gitu. Terus dia pulang-pulang pas bibi aku bilang udah katanya mungkin si teteh lagi emosi, masih belum stabil emosinya, jadi nggak mau ngasih anak dulu katanya itu. Udah pulang dulu, udah dari sana udah clear gitu kan. Dari sana memang sebelumnya itu buat komunikasi sama anak tuh jarang banget. Suka Adanta yang hubungi duluan. Tapi satu kejadian yang bikin aku, kalau aku boleh ya, aku pengen nonjok gitu kan. Nonjok bapaknya gitu. Kenapa tuh kok pengen sampai nonjok gitu? Adanta lagi nelpon gitu kan. Kalau misalnya nomor diblokir kan kelihatan ya, yang tadinya ada gambarnya tuh jadi nggak ada kan. Awalnya tuh foto profilnya tuh ada gitu kan, kelihatan. Terus di video call tuh sama Adanta gitu kan. Berdering gitu. Berdering. Nyambung gitu kan. Gak diangkat beberapa kali lah gitu kan. Terus aku chat gini,
AA yang pengen video call gitu kan, dibaca gitu kan. Ada bacaan, ada baca. ya. Terus nelpon lagi tuh anakku tuh udah ya kan mungkin kangen kan. Nelpon terus aku tanya gini, AA kalau udah nggak diangkat sama ayah udah ayahnya lagi kerja gitu. Nggak gitu kan ada tuh speech delay. Iya. Jadi ngomongnya belum jelas. Iya belum jelas, usia 3 tahun dia belum jelas ngomongnya gitu kan. Enggak gitu. Ya udah kalau misalnya mau nelpon ya nggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus teleponin lagi nggak diangkat lagi kan. Terus aku bilang gini, yang nelpon tuh anak bukan aku, bilang gitu kan. Terus ditelepon lagi, pas ditelepon lagi tuh memanggil. Foto profilnya udah nggak ada, di chat lagi udah checklist 1. Dari sana aku mikir ini sayang gak sih sama anak gitu kan, sampai telepon dari anak pun nggak digubris sama sekali gitu kan logikanya memang ya orang-orang sibuk gitu kan, sibuk sama pekerjaannya. Tapi masa iya sih nggak bisa ngeluangin waktu bareng 1 menit atau 3 menit, 1 menit lah, ya, 1 menit gitu kan, 1 menit buat ngobatin kangen anak gitu kan. Ya, masa nggak bisa gitu kan. Dari sana aku sakit hatinya ya perlakuan dia ke anak-anak. Bukan masalah perlakuan dia ke aku ya. Kalau ke aku kan udah gak ada ikatan apa-apa kan gitu. Karena udah pisah. Iya istilahnya dia mau kayak gimana pun ya monggo gitu. Iya. Tapi kalau perlakuan dia ke anak-anak aku gak bisa terima. Gitu. Pasti. Apa sih perbedaannya sekarang setelah menjadi dan sebelum menjadi single parent? Bahagia sekarang. Meskipun harus banting tulang ya. Ya, warna apa ya? Jadi saya ketemu Ipeh dulu tuh ketika kita lagi tes kesehatan di sebuah sekolah. Saya dari Garut sendiri naik bis ya. Tiba-tiba ketemu Ipeh, kita berkenalan. Terus Ipeh ngajak bareng pulang. Nah, aku ikut sama ayah ibunya Ipeh di jalan. Aku diajak makan, padahal kita baru kenal. Di jalan aku tuh diajak makan, aku dianterin ke full bis. Itu baru pertama kali aku ke Tasik ya. Aku nggak tahu full bis di mana. Pokoknya yang aku tahu naik ke Tasik tuh naik Prima Jasa, udah itu aja. Ya, terus dianterin sama almarhum bapak ya. Dianterin sama almarhum bapak, dinaikin ke Prima Jasa. Terus bapaknya bilang, nitip budak. Ini nitip anak. Padahal aku nggak kenal sama bapak itu, dan itu baru pertama banget ketemu sama bapak, langsung dianterin, diajak makan. Aduh, kok jadi sedih aku ya. Diajak makan, itu bapak siapa? Saudara bukan, temen bukan, tapi kok sayang sama yang belum kenal gitu. Karena bapak tahu aku dari Garut sendiri, mungkin karunya budak batur, jadi diajak. Diajak ya itu sih itu pertemuan pertama dan terakhir kayaknya ya dulu sama bapak, dan baru beberapa bulan bapak meninggal. Udah setahun sih. Udah setahun ya. Awal tahun 2023. Awal tahun 2003 bapak meninggal. Ipeh aku turut berduka cita ya Ipeh. Mudah-mudahan bapak diterima di sisinya. Amin, amin. Ya Allah, bener itu banget ya. Udah mah kehilangan sosok suami, ditambah lagi sosok bapak. Berarti buat anak-anak tuh jadi double job ya. Iya. Double peran ayah, peran ibu gitu ya. Ya Allah, luar biasa Ipeh. Apa sih Ipeh yang mau disampaikan untuk anak-anak? Apa ya? Kalau enggak sih, kalau aku lihat emang kayak bukannya maksudnya jualan gorengan nggak apa-apa, emang nggak apa-apa, tapi kan ya Allah kan sebagai nakes gitu kan sebenarnya kita bisa full di sana, tapi kan karena memang kondisi dan situasi kita anak tuh kan harus hidup ya, anak tuh harus kita biayain, anak tuh harus ya makan lah kasarnya ya. Ya kita jualan apa aja yang bisa dijual, yang penting halal, sampai jadi afiliator Facebook, TikTok, Shopee, jualan-jualan di marketplace. Jadi ya dijalani apa yang mau Ipeh utarakan atau sampaikan untuk anak-anak dua ya, yang satu 6 tahun, yang satu mau 4 tahun. Aduh, ini anak-anak yang masih kecil yang pasti ya lagi bawel-bawelnya nanyain ayahnya, yang lagi pengen serba tahu ya. Gimana Peh? Buat AA
Aa tuh anak pertama ya. Iya. Buat buat Adanta. Buat Aduh Ipe, aku tuh kalau kamu nangis tuh aku tuh suka nangis. Itu tuh jadi aku tuh sama Ipe tuh 3 tahun sekolah bareng 3 tahun. Kita kayak praktek tuh bareng selama 3 tahun. Pernah seasrama juga. Jadi bareng-barengnya lumayan lama, tapi udah nggak ketemunya lama. 2016 kita lulus, sampai sekarang baru ketemu lagi. Jadi aduh Ipe, ternyata hidup kamu kok gini Ipe gitu kan. Dulu kamu tuh nggak kayak gini, tapi sekarang ketemu kok ternyata takdir hidupnya tuh ya Allah. Sangat. Aduh aku aja sedih ya Allah, aku kalau di posisi itu nggak tahu sih aku mau sekuat apa. Oke, dari ulangi buat Kak Adanta. buat Adanta sama buat Dede Fatimah. Meskipun kalian besar, ya tanpa kasih sayang seorang ayah, yakinlah kasih sayang Allah lebih berlimpah buat kalian. Jangan pernah takut tumbuh besar tanpa seorang ayah. Nabi Muhammad pun bisa menjadi seseorang yang mulia meskipun ayahnya sudah meninggal. Sesuai dengan perkataan Aa yang selalu bilang, ibu, Nabi Muhammad juga bisa jadi nabi ya meskipun ayahnya meninggal. Dan sekarang ibu juga bilang sama Aa sama Dede, meskipun kalian besar tanpa kasih sayang seorang ayah, kalian akan mendapatkan kasih sayang lebih berlimpah dari Allah dan dari orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Aa dan Dede buktiin kalian bisa jadi orang yang sukses meskipun hanya dengan hidup hanya dengan ibu saja. Tak perlu mendengarkan orang-orang yang berbicara aneh-aneh. Cukup dengarkan ibu saja. Kalian bisa sukses meskipun tanpa kasih sayang seorang ayah. Maafin ibu. Mungkin kalian nggak bisa seperti anak-anak yang lain. Kalau mau apa-apa langsung bisa beli. Mungkin kalian ada fasenya buat bersabar, buat nunggu ibu punya uang, atau buat nabung dulu. Mungkin waktunya gak seperti orang lain, gak seperti anak lain yang mungkin hanya 2-3 hari langsung diikutin sama ayah ibunya. Mungkin kalian harus belajar lebih sabar untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ibu yakin kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang dipilih Allah buat ngejalanin ujian ini. Tetap temenin ibu, tetap jadi kekuatan ibu. Makasih sampai saat ini Aa sama Dede udah selalu menjadi anak yang soleh, solehah, sabar, dan juga kuat. Aa Danta, Dede Fatimah, kapan-kapan kita ketemu ya. Belum ketemu. Aduh Ipe, ya Allah. Ipe, kenapa sih kamu bisa kuat sampai sekarang? Kalau misalnya ditanya seperti itu sih, gimana ya jawabnya? Kok kamu kuat sih, Ipe? Sebenarnya aku nggak sekuat itu dah. Cuman pernah sampai fase aku pengen bunuh diri. Ada fase itu? Itu terjadi ketika kapan? Di saat pas awal-awal aku pisah. Kerjaan aku belum seenak sekarang ya, kalau misalnya dibilang enak gitu kan. Oh iya, kerjanya masih itu aja gitu kan. Karena saat itu tuh
kalau aku kan gajinya per masuk ya, jadi bukan per bulan. Jadi kalau misalnya hari ini masuk dapat gaji, kalau nggak masuk ya nggak dapat apa-apa gitu kan. Iya. Saat itu tuh pendapatan aku tuh kadang sehari tuh 40.000. Mau sehari. 40.000 kan aku. Terus posisinya kebutuhan anak pertama habis, kayak pampers, susu, anak kedua habis. Aku kayak yang ya Allah ini gimana gitu kan. Dapat uang cuman 40.000, sedangkan kebutuhan anak-anak udah habis semua gitu udah. Bareng habisnya. Dan gak mungkin kan aku minta ke mama aku gitu kan. Gak mungkin juga nyusahin terus mamaku. Aku ya Allah, apa kalau misalnya bunuh diri itu kan, apa itu solusi terbaik gitu kan. Aku capek gitu kan. Tapi aku mikir lagi, kalau aku bunuh diri, anak-anakku gimana, mamaku gimana gitu kan. Aku sampai fase itu aku stres, mikirin itu kayak gimana, ya Allah ini kayak gimana gitu kan. Nangis sendirian, stres sendirian. Tapi tiba-tiba qadarullah ada seseorang yang aku nggak kenal ya, ada ngajak gabung buat di komunitas sholawat gitu. Komunitas sholawat. Masuk aku kan ke komunitas itu sholawat katanya. Ketika lagi down itu ada tiba-tiba ada yang ngajak masuk komunitas sholawat, aku masuk gitu kan. Ada ustadznya itu Ustadz Reza dari Surabaya. Dari sana aku mulai agak tenang gitu kan, ngerjain amalan-amalan yang emang kayak zikir-zikir gitu. Aku coba buat amalin gitu kan, meskipun aku bingung besok anak-anak dari mana uang buat kebutuhan gitu kan. Tapi aku coba buat amalin gitu kan. Aku pasrah karena udah dapet penjelasan nih dari Ustadz itu. Aku pasrah, ya Allah ini gimana, aku gak punya apa-apa gitu kan. Aku gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa, aku pasrah semua, ini ujian dari Engkau, aku bilang gitu. Nah setelah masuk komunitas itu sedikit lebih tenang gitu kan. Sedikit lebih tenang, lebih lebih bisa ngontrol diri lah. Lebih bisa ngontrol diri. Terus kayak waktu itu tiba-tiba ada orang Jawa. Aku gak kenal sama sekali. Beliau itu siapa, beliau tinggal di mana gitu kan, belum sama sekali ketemu. Beliau bilang gini, saat aku udah gak punya uang sama sekali, Mbak itu anaknya lucu ya gitu kan. Aku post video anak-anakku lagi main ya. Mbak itu lucu banget anaknya, usia berapa gitu. Aku jawab lah waktu itu sama Dede tuh waktu 4 tahunan, Dede 1 tahun ya. Anakku itu yang 1 4 tahun, yang 1 tahunan. Aku bilang gitu, Mbak. Emangnya kenapa Mbak? Terus beliau tuh bilang gini, Mbak boleh nggak minta nomor rekeningnya? Kata gitu. Aku kan takut ya, takut tiba-tiba ada yang masuk. Iya. Buat apa Mbak? Kata Mbak. Enggak, ini aku ada rezeki sedikit katanya gitu buat anak-anak Mbak lucu ya Allah katanya gitu. Ya Allah nggak usah Mbak, mohon doanya aja. Aku bilang gitu, semoga rezeki anak-anak itu lancar. Aku bilang gitu kan. Soalnya malu juga kan, nggak kenal terus tiba-tiba mau ngasih. Iya. Nggak usah malu katanya gitu. Saya minta nomor rekeningnya ya kan gitu. Nggak usah Mbak, nggak apa-apa. Jangan nolak rezeki loh katanya itu. Ini rezeki buat anak-anak Mbak. Oh ya udah kalau gitu maaf Mbak. Aku bilang aku kasih nomor rekening. Aku kira tuh ngasihnya tuh cuman 100.000 ya buat jajan kan gitu kan. Terus beliau bilang, Mbak aku udah transfer ya. Udah transfer. Oh sebentar aku cek gitu kan. Terus aku cek di M-Banking kan. Ternyata itu beliau tuh kirim 500.000. Masya Allah. Jadi Allah tuh nolong di waktu yang tepat ya. Iya. Ketika kita udah mulai, aduh Allah gimana? Gimana? Aku butuh bantuan, aku butuh pertolongan. Ya Allah tiba-tiba datang gitu ya. Iya. Gitu. Dari kejadian itu aku semakin yakin kan.
yang namanya apa sih psikis sudah kena kan mental psikis, jadi bawaannya tuh pesimis gitu kan. Dari kejadian itu aku semakin yakin kan aku bisa kok jalanin semua ini sendiri gitu kan. Bukannya aku sombong atau apa ya ada. Tapi dari kejadian itu aku punya Allah ternyata ya. Aku punya Allah yang maha segalanya gitu. Yang di saat aku terpuruk gak ada sama sekali satupun yang support, yang bantu gitu kan. Tapi Allah datang lewat orang yang gak pernah sama sekali ketemu sama aku gitu. Gak kenal juga. Dari sana aku mikir mau gimana pun rintangannya berarti aku harus bertahan. Aku harus bisa jalanin semua ujian ini gitu kan. Meskipun setiap hari, ya Allah ini gimana? Ya Allah aku harus gimana? Aku harus jualan apa lagi? Aku harus usaha apa lagi gitu kan? Aku harus kerja apa lagi gitu kan? Aku harus gimana sih biar bisa bangkit gitu kan? Tapi waktu itu tuh sempat kepikiran, aku bisa nggak ya ngejalanin semuanya sendiri? Ya gitu dengan kan? anak 2 ditinggal ayah, terus ibu ya masih ada ibu. Iya. Tapi setelah sekarang gitu kan, ternyata aku bisa. Aku bisa, ya Allah. Apa sih pesan-pesan untuk diri sendiri biasanya Ipe yang buat nguatin buat diri sendiri gitu ya? Pesan-pesan apa sih? Aku selalu nguatin diri sama kata-kata ini. Allah gak bakalan salah pilih pundak buat ngasih ujian. Terus kalau kamu yang dipilih buat ngejalanin ujian ini, berarti kamu yang kuat. Belum tentu orang lain bisa kuat seperti kamu. Terus aku selalu mikir gini, kan kalau habis hujan badai gitu kan suka ada pelangi gitu kan. Aku suka mikir gini, ini ujian berat banget gitu buat aku kan. Aku habis dicerai, terus ujiannya bener-bener hebat gitu. Terus aku kehilangan sosok ayah. Ya beruntun gitu kan ujiannya. Aku mikir, ini pasti nih ada kebahagiaan gitu kan. Insya Allah ada kebahagiaan gitu kan. Aku mikir kayak gitu, setelah ujian ini pasti ada kebahagiaan. Dan mama pun selalu bilang, kamu itu dipilih sama Allah buat jalanin ini semua. Ada anak-anak yang jadi kekuatan katanya. Terus kalau kamu lemah, anak-anak mau sama siapa? Katanya gitu kata mama. Iya, aku bilang aku selalu yang jadi kekuatan aku tuh Adanta, Fatimah sama mamaku. Masya Allah. Udah. Ya mudah-mudahan mereka selalu sehat ya. Mudah-mudahan mereka selalu bisa mendampingi Ipe biar Ipe semakin kuat, semakin jadi wanita yang tangguh. Ipe aku tuh nggak tahu kalau ya Allah ya Allah. Kamu terima kasih loh Ipe udah nyempetin kesini, udah bisa cerita-cerita ya walaupun ternyata jujur selama Ipe bercerita aku ya Allah alhamdulillah Iya. aku banyak bersyukur. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang istilahnya rumah tangganya masih memiliki suami, terus memiliki anak, dan dia masih istilahnya masih dinafkahin suami, masih diperjuangkan oleh suaminya, terus ngeluh gitu kan ke aku, kan kadang suka ada yang curhat gitu, ngeluh ke aku gini-gini. Aku suka bilang gini, kamu harusnya bersyukur masih ada orang yang ngebela, ngenafkahin gitu kan, masih ada orang yang ngelindungin. Lah aku kata gini, aku harus ngelindungin diri sendiri, ngelindungin 2 anak, terus harus ngejagain ibuku juga gitu kan. Kamu tuh orang gak bersyukur gitu. Harus bersyukur sebelum apa yang kamu miliki itu diambil sama Allah. Aku suka bilang kayak gitu karena emang aku ini kalau misalnya ada yang curhat tuh, udahlah kamu tuh harus bisa bertahan sama suami sebelum kalau misalnya nggak ada hal yang emang fatal banget gitu. Aku bilang nggak boleh sampai pisah, cukup aku aja yang ngerasain gimana rasanya pisah terus jadi single parent gitu kan, ngebesarin anak-anak sendirian itu nggak mudah. Aku bilang suka kayak gitu. Pasti nggak mudah. Nih ya terakhir nih, udah jangan nangis lagi.
Udah jangan nangis lagi, masa baru ketemu kita udah nangis-nangis ya. Pesan-pesan apa sih untuk para single mommy yang nonton hari ini? Boleh. Senyum. Senyum, jangan sedih. Buat para single mother, single parent yang sedang berjuang buat anak-anaknya, buat keluarganya, kalian itu hebat. Meskipun kebanyakan orang-orang tuh punya opini tuh yang negatif terhadap single parent ya. Tapi nggak usah dipeduliin ya. Karena yang kalian perjuangkan itu anak-anak kalian, bukan mereka yang menjudge kalian negatif. Tetap pada tujuan utama, yaitu fokus ke anak-anak. Gak perlu mendengarkan omongan-omongan yang dari pinggir-pinggir ya. Gak perlu mendengarkan apapun itu. Kalian hebat, kalian bisa. Kalian luar biasa. Yes. Ipe juga luar biasa. Ipe sini aku pengen peluk. Oke, mami-mami di rumah, makasih loh ya. Kita support untuk semua mami single parent. Jangan pernah menjudge mereka negatif karena kita belum tahu masalah apa yang mereka hadapi ya. Makasih Mami Ipe, hatur nuhun pisan. Iya, sama-sama Hilda. Mudah-mudahan selalu bahagia ya. Amin. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.